Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Seperti yang saya janjikan, minggu ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh yang luar biasa, yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan juga, ditetapkan sebagai Rasul Kristus, hamba Allah yang hidup, dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Yesus Kristus sampai ke seluruh bumi ini. Dan kita tentunya patut berbahagia. Kenapa? Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Yesus sudah mengatakan ini, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, kitalah orang-orang yang paling berbahagia. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang kita saat ini sedang hadapi, kenyataan seberat apapun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Amin. Bapak Saudaraku, mari kita akan melihat latar belakang dari seorang Paulus ini. Ya, dia lahir di Tarsus, provinsi Kilikia, yang sekarang ini Turki. Dia seorang Yahudi yang mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Dia menulis 14 surat dalam kanonisasi Perjanjian Baru, ya, baik kepada jemaat maupun individu. Dan kita tahu bahwa surat-surat yang ada di dalam Alkitab yang dia tulis itu menjadikan dasar kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah Bapak Saudaraku, orang bisa menulis dan dijadikan firman Tuhan. Tentunya ini perlu namanya penyelidikan, perenungan, pemahaman, bahkan pendalaman secara khusus Bapak Saudara. Tidak mudah orang berkata dan menulis sehingga dijadikan dasar sebagai kebenaran. Dan Paulus ini dia bisa menulis, mendapatkan hikmat tentunya oleh karena kuasa Tuhan. Bukan kuat dan gagahnya, bukan oleh karena kepandaiannya, tetapi dia memang ditentukan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba, yaitu yang menyampaikan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan akan saya beri judul Paulus sebagai hamba Kristus. Kita akan melihat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dari dua ayat ini kita bisa simpulkan bahwa dia adalah orang yang hebat. Ya, kita lihat Kisah Rasul 26 ayat yang ke-5 tentang mazhab paling keras sebagai orang Farisi. Sesudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi di sini Paulus menyaksikan dirinya. Dia adalah seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam ajaran Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi sangat disiplin, sangat keras dan tegas. Apalagi membicarakan tentang kebenaran, tentang Tuhan. Ya, ini satu pengalaman kesaksian Paulus. Kemudian ayat yang ke-9, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi dalam Kisah 26 ayat yang ke-9 ini dia juga menyaksikan bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Jadi Paulus ini juga menentang ajaran Yesus Kristus. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kita melihat ya ajaran di luar Taurat itu semuanya sesat bagi Paulus. Di luar kebenaran Taurat itu semuanya sesat dan salah bagi Paulus. Kemudian ayat 10 dan 11. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi dalam hal ini Paulus pun juga setuju jika mereka yang mengikut Yesus harus dihukum mati. Ayat 11, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Ngeri Bapak Saudara. Jadi sudah ditangkap, mereka disuruh menyangkali Yesus Kristus.
Ini pekerjaan Paulus dulu, Bapak Saudara. Dia keras, tegas. Menurut pikirannya. Ya, dan dalam amarah yang meluap-luap, ini dikatakan, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dahsyat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengejar pengikut Kristus sampai kota-kota asing, dimanapun. Dikejar, dicari, dimasukkan penjara. Kalau bisa memang dibunuh, ya dibunuh. Ini pekerjaan Paulus. Ya, seperti saya katakan tadi 2 ayat ya, Filipi 3 ayat 5 dan 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tapi juga ada tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dari apa yang saya sampaikan ini, Bapak Saudaraku, kita bisa mengetahui bahwa Paulus, yang dulunya Saulus, dia orang-orang benar-benar saklek, orang bilang. Betul-betul disiplin dalam pengajaran. Kita akan melihat lagi, Bapak Saudaraku, siapakah Paulus ini. Saulus yang disebut Paulus sejak muda, ia menyaksikan murid-murid Yesus yang dianiaya. Kita tahu kisah tentang Stefanus yang dirajam batu. Kita akan melihat kisah Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sejak muda Paulus ini sejak mudanya dia melihat ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dianiaya, ditangkap, bahkan kalau bisa dibunuh. Ya, ini sejak muda. Apalagi ketika dia sudah belajar tentang Taurat, dia semakin getol, Bapak Saudaraku, mencari orang-orang Kristen, ya, mencari pengikut Kristus pada waktu itu. Ya, kemudian sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Stefanus, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ngeri ya Bapak Saudaraku ya. Saulus atau Paulus ini juga setuju kalau Stefanus ini mati, dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kemudian ayat yang kedua, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi ayat 3, Saulus berusaha terus membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Terus berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kisah Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau jalan Kristus, jalan Yesus, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini pekerjaan yang bagi Paulus pada waktu itu suatu pekerjaan yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Karena bisa menangkap pengikut Kristus, bahkan membunuh pengikut Kristus, mereka dimasukkan ke penjara. Ini bagi Paulus itu suatu kebanggaan. Karena seolah-olah dia melakukan itu untuk Tuhan. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Pemikiran-pemikiran semacam itu terjadi dalam kehidupan Paulus. Sehingga dia merasa hebat dan bangga karena melakukan perintah. Perintah yang mana? Ya, tentunya membunuh orang itu sudah salah sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat bagian yang selanjutnya, panggilan dan pemilihan Paulus sebagai rasul. Kita tahu sejarah ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia berjalan naik kuda, ya, ketika dia melakukan perjalanan, dia naik kuda, di tengah-tengah jalan dia mendapatkan cahaya. Dan cahaya ini bagi Paulus hanya dia yang bisa mengerti. Ya, dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Dan ketika dia bertanya, "Siapakah engkau ini?"
Lalu Yesus dari surga, dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Memang kisah ini, Bapak-Saudaraku, secara pribadi, bagi Paulus ini adalah satu perjumpaan di mana dia mengalami titik balik. Dia mengalami perubahan, pertobatan, pemulihan dalam seluruh kehidupannya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus adalah titik balik di mana dia mengalami satu pergumulan yang tidak mudah untuk bisa menerima Yesus sebagai pribadi Tuhan yang hidup, untuk bisa menerima Yesus sebagai Allah yang luar biasa, sehingga dia bisa mendapatkan hikmat dari pribadi Yesus sendiri untuk bisa menuliskan surat-surat sebagai dasar kebenaran firman Tuhan. Ini satu pengalaman yang tidak mudah. Dan bagi mereka yang tidak percaya, tidak meyakini Paulus adalah Rasul Kristus, mereka akan mengalami yaitu pemahaman yang tentunya salah. Karena ternyata Paulus ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Walaupun tidak secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melihatnya. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini satu ungkapan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, tidak ternilai harganya. Bapak Ibu Saudaraku, dari pengalaman Paulus sampai ini saja, kita bisa melihat bahwa pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu akan berlaku dan masih tetap terus berlaku sampai hari ini. Jika mereka masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka yang masih menentang Kristus, mereka yang masih belum percaya kepada Kristus, jika hari ini masih ada kesempatan untuk mereka berbalik dan percaya kepada Kristus Yesus sebagai kebenaran, mereka bertobat, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, seperti yang Paulus alami. Sehingga Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seringkali kita dengar ayat ini, tapi jika kita mau renungkan sungguh-sungguh, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus di dalamnya. Kristus yang menyatu dengan hidupnya. Tetapi jika aku harus hidup hari ini, berarti bagiku adalah bekerja untuk memberi buah. Bekerja memberi buah. Jika kita percaya kepada Kristus, pekerjaan kita adalah bekerja memberi buah. Buah apa? Keteladanan Kristus Yesus. Minggu lalu saya sampaikan manusia butuh teladan. Teladan yang bagaimana? Yang Yesus ajarkan. Ya, buah-buah yang dimaksud juga adalah buah-buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Inilah buah-buah yang harus dipancarkan di tengah-tengah zaman akhir, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu dan tambah jahat. Memang kita akan dibedakan, Bapak Saudaraku. Ya, bahkan lebih tegasnya ada Kristen kambing dan Kristen domba. Ngaku percaya Tuhan, pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Ada masa pemisahan. Ya, dan inilah masa-masa penampian. Kembali lagi kita akan melihat tentang Paulus. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat. Ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi dia percaya kepada Kristus, dipilih oleh Kristus, dipanggil oleh Yesus Kristus. Itu karena anugerah. Dia memperoleh keselamatan oleh karena anugerah. Bukan karena dia melakukan.
hukum Taurat. Ya, firman Tuhan berkata justru manusia melakukan hukum Taurat akhirnya mengenal dosa. Ya, dan di bawah dosa itu akhirnya kutuk dosa itu menimbulkan maut. Dan Paulus sadar betul dia tidak mampu. Tapi justru ketika dia mengenal Kristus, mengenal Yesus, dia memperoleh apa yang namanya anugerah keselamatan. Ya, sehingga ayat 10 dikatakan, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Ada beberapa hal yang kita bisa pahami di sini di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Yang kukendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dia bangkit. Mengenal Yesus, percaya Yesus, dan dia bangkit. Kemudian persekutuan dalam penderitaannya. Sehingga penderitaan itu adalah kasih karunia. Ya, kemudian di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ya, secara daging mati. Tetapi kelak Tuhan juga akan membangkitkan. Mereka yang percaya Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa belajar tentang tubuh kemuliaan. Bapak Saudaraku, kemudian ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jelas, teladan daripada Yesus Kristus menjadi dasar Paulus, bahwa kelak dia juga akan bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat kehidupan Paulus, dia sungguh-sungguh totalitas menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan dia memiliki pemahaman yang begitu rupa bukan oleh karena kemampuan dan kepandaiannya, tapi memang karena dia memperoleh hikmat daripada Tuhan. Dan itu sudah teruji. Ibaratnya kalau penyelidikan, ya, riset itu mendapatkan pengakuan. Ya, apa yang Paulus sampaikan, yang Paulus tulis itu adalah hikmat daripada Tuhan. Ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus menyampaikan hal ini karena dia tahu ketika dia ditunjuk oleh Yesus Kristus menjadi hambanya yang luar biasa. Ini adalah satu ibaratnya tongkat yang Tuhan percayakan, yaitu berita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang harus disebarkan ke seluruh penjuru bumi ini. Dan bagi Paulus ini satu mandat yang tidak main-main. Dia sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga dia berani berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Dari background Saulus, waktu dia menjadi orang Farisi, dia orang yang hebat, taat, disiplin, dan dia menaati segala hukum-hukum, perintah, hukum Taurat. Sehingga dia mendapat keberanian dan berkata, karena ia menganggap aku setia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini satu ungkapan yang tidak main-main. Kemudian ayat 13 kita bisa melihat. Ya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ada 3 hal yang kita ketahui siapakah Paulus ini. Ya, yang pertama dia seorang penghujat. Penghujat siapa? Yesus. Dia tidak mengakui Yesus sebagai pribadi Tuhan. Mungkin pemikirannya sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sampai hari ini. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia. Mereka hanya menilai, mengukur Yesus hanya sebatas manusia saja. Tapi mereka belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka masih belum percaya Yesus Kristus sebagai pribadi Tuhan. Ya, dia seorang penghujat, Bapak Saudara. Paulus seorang penghujat.
Bahkan dia dikatakan juga yang kedua seorang penganiaya. Mungkin hari ini kita hanya melihat, mendengar banyak orang masih menghujat Yesus, mungkin masih biasa. Tapi Paulus dia seorang penganiaya, lebih kejam. Masukkan penjara, dipukulin, habis dipukulin mungkin dibunuh. Itu dulu Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mengerikan. Bahkan dikatakan, ditegaskan, dan seorang yang ganas. Adakah yang seperti Paulus sampai hari ini? Mereka ganas? Ya, banyak orang-orang memberitakan Injil Kristus Yesus. Mereka ada yang tidak suka, ditangkap. Masih ditangkap, Bapak Ibu Saudaraku. Belum diapa-apain, masih masuk penjara mungkin. Tapi mereka yang di dalam Kristus yang memberitakan kabar baik jika masuk penjara, justru di dalam penjara nanti akan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, karena kita memiliki satu keyakinan, semakin ditekan kita akan semakin luar biasa. Semakin dibabat, semakin merambat. Karena firman Tuhan pasti akan digenapi. Para pemberita Injil, para pembawa kabar baik, mereka tidak akan pernah berhenti selama masih ada kesempatan untuk mengabarkan kabar yang baik. Kabar keselamatan di dalam Kristus. Kabar kasih Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Ini harus terus disampaikan. Supaya mereka memahami, mengenal siapa Kristus Yesus. Ya, jika bukan melalui kita sebagai umatnya, siapa lagi Bapak Saudaraku? Paulus dia orang yang sangat ganas sekali. Namun dia dipilih Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar yang luar biasa, yaitu tentang keselamatan di dalam kasih Kristus. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menyadari dia melakukannya itu, ya dikatakan tanpa pengetahuan. Pengetahuan apa? Kebenaran. Mereka hanya seolah-olah menuruti ajaran-ajaran yang ada sampai hari ini. Ajaran-ajaran yang muncul hari-hari ini. Namun mereka tidak mengenal kebenaran. Banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran sampai hari ini. Mereka hanya menuruti apa yang diyakini. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya kita harus semakin bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, tapi kita harus mengenal secara pribadi. Karena itulah kunci untuk kita bisa tetap kuat sampai akhir. Seperti pengalaman Paulus ini. Ya, dia melakukannya tanpa pengetahuan yang benar, yaitu di luar iman. Bukankah membunuh itu sudah dilarang oleh ajaran apapun? Namun Paulus dia membunuh karena dia belum tahu kebenaran. Bapak-Ibu Saudaraku, mari kita akan lihat lagi ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sehingga Paulus dia mengenal Yesus Kristus karena kasihnya. Kasih tidak bisa dilawan. Tidak ada yang bisa menentang hukum di dunia ini, yaitu melawan kasih, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menentang hukum ini, Bapak Ibu Saudara. Baru selanjutnya adalah hukum-hukum para nabi. Paulus memberikan pengajaran ini supaya kita bisa mengenal siapa dulu Paulus. Dia seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tapi dia ditangkap oleh Kristus untuk memberitakan pengetahuan iman yang benar. Ya, di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, ayat yang 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia menyadari dirinya, Bapak Saudara. Dia orang yang paling berdosa. Karena dia telah menghujat Kristus, pernah. Menganiaya, membunuh jemaat, pernah. Bahkan menjadi seorang yang ganas sekali. Pernah. Dia mengakui. Ya, tetapi justru ayat 16, karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus menunjukkan kesabarannya. Coba kalau Paulus waktu menganiaya, membunuh jemaat pengikut Kristus, lalu dia dibunuh sama Tuhan. Dia tidak selamat. Dia tidak akan pernah menulis surat-surat seperti yang kita pelajari, kita yakini sebagai firman Tuhan. Namun Tuhan itu masih sabar dengan orang-orang seperti ini. Jadi jika kita hari ini melihat orang-orang yang masih belum percaya, mereka masih menghujat. Mereka masih sebatas menghujat lah.
Mereka belum sampai menganiaya, bahkan ganas mencari orang Kristen. Kita masih bisa berdoa buat mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi justru karena itu aku dikasihi akan dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa. Paulus menjadi contoh bagi mereka-mereka yang dulu menghujat, yang menganiaya pengikut Kristus. Bahkan dikatakan dia orang yang ganas. Namun dia dijamah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia bertobat, berbalik, hidupnya dipulihkan, dan dia menjadi hamba Kristus. Sampai surat-suratnya menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Bukan hal yang mudah perjalanan Paulus ini. Namun dalam kehidupannya kita bisa melihat betapa maha kuasanya Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan itu. Dia dengan penuh kasih masih memelihara orang-orang yang membenci dia, yang belum percaya kepadanya. Kita terus berdoa, bagian kita, dan terus memberitakan kabar baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan pernah selesai sebelum dunia ini berakhir. Firman Tuhan pasti akan digenapi, berita kabar Injil ini akan terus digaungkan, sampai seluruh makhluk mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai seluruh lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Seluruh lutut-lutut manusia akan bertekuk, menyembah, memuji nama Tuhan, dan mengaku juga Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ini adalah firman yang luar biasa, dan ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus. Amin, saudaraku, tetap semangat dan terus maju terus, karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur, kami mendengar kabar kebaikan yang dari Tuhan. Melalui Rasul Paulus ini kami bisa belajar bahwa Engkau memilih siapapun yang Engkau pilih. Dan kami percaya pilihan-Mu dan panggilan-Mu tidak pernah salah. Jika hari ini kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah hidup kami ini semakin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kuduskan hidup kami dengan firman. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Pimpin kami terus Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengar dan mendengarkan renungan hari ini. Biarlah Tuhan pakai mereka semua menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.